Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahman. Saya adalah dosen pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Tata Negara pada semester ganjil. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari pengertian dasar dan asas-asas hukum tata negara, sumber hukum tata negara, struktur umum, kerusakan negara, yang dapat diperbandingkan dengan asas-asas ketatanegaraan dalam konsep Islam. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian dan asas-asas hukum tata negara, mahasiswa mampu mengemukakan struktur umum keorganisasian negara, mahasiswa menerangkan dan mengemukakan sistem kepartaian dan pemilu, mahasiswa menganalisis asas-asas ketatanegaraan dalam konsep Islam. Perkuliahan dalam mata kuliah hukum tata negara ini dilakukan sebanyak 16 pertemuan. 2 pertemuan adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi perkuliahan diantaranya adalah kontrak perkuliahan, silabus, peristilahan, dan sistematika hukum tata negara, batasan dan pengertian atau definisi hukum tata negara, ruang lingkup, objek, dan sifat ilmu hukum tata negara, hubungan hukum tata negara dengan ilmu-ilmu kenegaraan lainnya, sumber hukum dan sumber hukum tata negara dalam arti formal, konstitusi, konvensi ketatanegaraan, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, corak pemerintahan, dan sistem pemerintahan negara Islam, lembaga negara pada umumnya dan lembaga-lembaga negara di Indonesia, demokrasi dan demokrasi Islam, sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum, kewarganegaraan, hak asasi manusia dan hak asasi dalam Islam, pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perkuliahan dengan dua model yaitu sinkronus dan asinkronus. Dengan sinkronus yaitu kami berinteraksi melalui Zoom meeting dan juga menggunakan tambahan yaitu LMS Moodle. Lalu asinkronus dengan LMS Moodle dan juga saya mengupload video pembelajaran melalui YouTube. Pertemuan perkuliahan itu adalah sebanyak 16 kali, termasuk di dalamnya ada UTS dan UAS. Kehadiran mahasiswa wajib mengikuti sebanyak 80%. Lalu mahasiswa juga wajib mengikuti forum diskusi, kuis, tugas pada setiap pertemuan di asinkronus, sehingga meskipun kita menggunakan media secara online, mahasiswa dan juga dosen tetap bisa berinteraksi secara baik. Sistem penilaian, kehadiran dan partisipasi mahasiswa pada forum sebanyak 10%, kuis 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS itu adalah 40%. Grade nilai untuk mutu A 79,5 sampai 100, A min 75,5 sampai dengan 79,49, B plus 71,5 sampai dengan 75,49, B 67,5 sampai dengan 71,49, B min 63,5 sampai dengan 67,49, C plus 59,5 sampai dengan 63,49, C 55,5 sampai dengan 59,49, D 44,01 sampai dengan 55,49, dan E 0 sampai dengan 44. Demikian informasi mengenai mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya mari kita simak video perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi para mahasiswa. Kita berjumpa pada perkuliahan Hukum Tata Negara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konvensi hukum ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu tentang konvensi ketatanegaraan? Silakan mungkin sudah melakukan literasi. Sebelum saudara mengikuti perkuliahan ini, silakan. Baik Pak, izin menyampaikan Pak. Ya, baik, silakan Alwan. Baik Pak, untuk konvensi ketatanegaraan itu sendiri merupakan suatu hukum kebiasaan dari ranah hukum tata negara yang merupakan agreement atau kesepakatan dari rakyat. Dalam hal ini bisa dikatakan seperti hukum adatnya HTN gitu. Baik, di mana para pelaku dan subjeknya adalah para
alat perlengkapan negara atau struktur ketatanegaraan seperti badan legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Ya, bagus yang sekali. menjadi suatu kewajiban. Baik, Pak. Oke, bagus sekali ya. Oke, ya untuk saat ini tentunya para mahasiswa ya banyak literatur ya. Jadi alhamdulillah ya saudara telah melakukan literasi sebelum masuk pada perkuliahan. Betul sekali ya yang disebutkan oleh saudara Alwan bahwa merupakan sebuah kebiasaan ya, kebiasaan, tetapi di sini kebiasaan di sini bukan dari bukan dari masyarakat secara umumnya ya, tetapi di sini dari kegiatan ketatanegaraan. Nah, ini adalah bagian dari hukum tata negara ini, bagian atau konvensi ketatanegaraan ini bagian dari salah satu sumber hukum tata negara formal. Nah, di mana sumber hukum tata negara formal ini ada yang disebut dengan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, ada hukum tidak tertulis ya, yang termasuk yang sekarang kita bahas yaitu konstitusi ketatanegaraan, doktrin, jurisprudensi, dan traktat. Saya tidak akan membahas mengenai hukum tertulis, doktrin, jurisprudensi, dan traktat. Nah, ini yang akan kita bahas itu adalah tentang konvensi ketatanegaraan atau salah satu dari bentuk sumber hukum formal yang tidak tertulis ya. Nah, ini istilahnya terdapat beberapa istilah. Nah, di sini ada menurut DC, ya Mill, lalu ada sebut dengan Anson, dari Usep Ranawijaya, dan Abu Daud. Yang secara keseluruhan tentu saja mencakup tentang tema atau mencakup tentang kebiasaan ketatanegaraan atau kalau kata Abu Daud konvensi ya, konvensi ketatanegaraan. Nah, beberapa di sini beberapa definisi ya, ada dari ini contohnya misalkan dari Geoffrey Philip ya. Nah, ketentuan yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetapi harus dihormati kata Geoffrey ya. Nah, lalu di sini sanksinya itu biasanya dari pendapat umum ya, yang secara tidak langsung berasal dari hukum ya, karena saudara juga pernah belajar mungkin pada mata kuliah dasar ya, itu bahwa beberapa hukum itu disebut dengan hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, ini salah satu bagian dari hukum yang tidak tertulis gitu ya. Jadi makanya di sini sanksinya pun biasanya dari pendapat-pendapat umum saja ya, seperti itu. Lalu ada lagi ini dari DC ya. Nah, kata DC ada beberapa macam, merupakan sebuah bagian kaidah ketatanegaraan atau konstitusi katanya yang tumbuh ya, diikuti dan ditaati dalam praktek penyelenggara negara. Lalu beliau juga menyebutkan bahwa ini adalah bagian dari konstitusi ya. Nah, tidak dapat dipaksakan oleh atau melalui pengadilan. Jadi meskipun salah satu sumber hukum tidak bisa dipaksakan oleh pengadilan. Lalu semata didorong saja oleh hal-hal tertentu ya, seperti etika, akhlak, ya, politik ya dalam penyelenggaraan negara kata DC. Yang selanjutnya DC juga menyebutkan ini adalah sebuah ketentuan-ketentuan ya, di mana harus memang ya di sini atau sebaiknya ya di sini dilaksanakan ya, seperti itu. Jadi discretionary power ini dilaksanakan kata DC. Lanjut dulu ini karena saya akan membahas mengenai definisi dulu ya, kita lihat secara keseluruhan. Lalu ada juga yang dari Indonesia yaitu dari Prof. Bagirmanan. Nah, kalau Prof. Bagir menyebutkan ini adalah sebuah kebiasaan ketatanegaraan ya, di sini. Dia tumbuh dalam praktek penyelenggaraan negara ya, sebagai pelengkap atau untuk melengkapi ya, untuk menyempurnakan, menghidupkan ya di sini. Menghidupkan apa? Yaitu menghidupkan kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan gitu ya. Jadi sebagai pelengkap, sebagai untuk mendimensikan atau supaya dinamis gitu kan ya, maka perlu ada konvensi. Nah, jadi sebuah kebiasaan yang nantinya menjadi yang pelengkap gitu, yang akan melengkapi dari sumber-sumber hukum yang lainnya gitu ya. Oke.
Lalu ada lagi di sini kata, nah ini ada lagi dari Kak Siwer ya di sini. Jadi menurut beliau ya di sini konvensi ini adalah ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat yang diterima sebagai kewajiban dalam menjalankan Undang-Undang Dasar. Jadi dia ketentuan yang mempunyai kekuatan dan juga mengikat, gitu ya, dan diterima. Ya, meskipun tidak ada dalam tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, tapi diterima. Gitu ya, menurut beliau seperti itu. Lalu kita lihat lagi di sini. Nah, ini masih dari beliau ya. Nah, jadi tata caranya pun ya di sini ada fase-fasenya ya, fase-fase dalam terbentuknya konvensi ini, yaitu di sini misalkan ada praktek yang berjalan dalam jangka waktu tertentu, misalkan ya, di mana mula-mula dia sifatnya persuasif saja, dan pada akhirnya dia menjadi sebuah kebiasaan yang diterima sebagai hal yang wajar, hal yang serasa kalau tidak ada itu serasa tidak lengkap gitu ya. Nah, lalu fase yang kedua adalah melalui kesepakatan, ya lama kelamaan karena sering dilakukan maka disepakati. Ya contohnya misalkan saya contoh gini, ya sudahlah misalkan setiap hari kemerdekaan misalkan Pak Presiden berikan dong sambutan-sambutannya, gitulah kira-kira seperti itu. Berikan pidatonya, gitulah seperti itu ya. Nah, jadi disepakatilah, oh berarti ini harus ada, gitu. Serasa nggak lengkap meskipun tidak diatur secara secara formal, gitu ya, seperti itu. Nah, lalu mereka sepakat melaksanakan suatu dengan cara tertentu, ya, dan sekaligus menetapkan ketentuan melalui cara-cara tertentu. Nah, jadi dia itu langsung mengikat, ya, lalu dimungkinkan konvensi dalam bentuk tertulis, ya. Nah, dimungkinkan dalam bentuk tertulis karena adanya agreement, gitu. Kan disepakati, ya, oh berarti misalnya di list lah, gitu kan, kira-kira seperti itu, di list. Oh berarti ini dirasa penting, gitu, kira-kira seperti itu. Baik, ya, kita lanjut lagi. Ada perbedaan, ya, dari konvensi dengan kebiasaan yang saya tadi berbeda, ya, ada berbeda. Tadi diulas sedikit ya, berbeda. Nah, kalau ini dilakukan oleh tentu saja oleh baik dari eksekutif misalkan, dari legislatif maupun yudikatif. Artinya dia alat kelengkapan negara, atau misalkan dia dari misalkan lembaga tinggi negara, misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan di luar dari kegiatan ketatanegaraan, maka bukan disebut dengan konvensi ketatanegaraan. Misalkan, ya, misalkan Widya, misalkan bangun tidur tidak sikat gigi, itu bukan konvensi ketatanegaraan, gitu ya, seperti itu, ya. Nah, misalkan presiden, misalkan ya berangkat, misalkan pada tanggal tertentu, misalkan ya, untuk mengadakan kegiatan kenegaraan, ya. Nah, itu konvensi ketatanegaraan, gitu, ya. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut. Sifatnya seperti apa sih? Ya, sifatnya seperti apa? Nah, sifatnya sebagai tempat untuk melihat bagaimana kaidah hukum konstitusi dilaksanakan. Jadi, ya, sebagai tempat untuk melihat kaidah-kaidah ini bisa dilaksanakan atau tidak, gitu, melihat seperti itu. Lalu untuk menjamin supaya kaidah hukum konstitusi berlaku sesuai dengan paham konstitusi. Nah, kita ini yang menarik ini paham konstitusi. Karena konstitusi ini, ya, kalau di negara yang sifatnya seperti kita, misalkan ya, kita Eropa kontinen, ya, maka dianggap bahwa harus tertulis saja. Tapi saya kan ini masih berbicara konvensi ketatanegaraan secara umum, ya. Tapi beda lagi kalau misalkan di Inggris, ya, di Inggris beda lagi, tanpa ada yang tertulis pun, ya. Lalu misalkan disebutkan bahwa ini misalkan ya adalah sebuah keputusan, maka itu menjadi sebuah hukum, gitu ya, seperti itu. Nah, konvensi ini karena disebut untuk melengkapi, jadi untuk menjamin apakah kaidah ini
ya berlaku sesuai dengan paham konstitusi atau tidak. Itu ya, kira-kira seperti itu. Baik. Lalu nah ini hubungan ya. Kalau hubungan konvensi dengan peraturan perundang-undangan seperti apa sih? Nah, ini ada Yening ya. Yening menyebutkan bahwa konvensi itu tumbuh dan berkembang dalam kerangka peraturan perundang-undangan sudah ada. Ya. Jadi intinya sebetulnya sebelum negara ini merdeka pun ya, konvensi itu sudah dilaksanakan. Bung Karno tata cara untuk untuk memimpin misalkan BPUPKI seperti apa gitu kan ya. Nah, itu kan belum menjadi sebuah undang-undang dasar, kita belum jadi. Lalu misalkan prosedur untuk dari BPUPKI kemana misalkan ya. Lalu di sini misalkan taruhlah untuk melakukan sidang misalkan ya. Misalkan seperti itu agenda-agendanya, misalkan seperti itu ya. Nah, berkembang dalam kerangka peraturan perundangan yang sudah ada ya. Nah, lalu di sini jika konvensi bukan sebuah atau sesuatu yang berdiri sendiri di luar peraturan perundangan ya. Nah, di sini konvensi seperti misalkan taruhlah konvensi misalkan seperti daging misalkan ya, peraturan perundang-undangan seperti tulangnya. Artinya apa? Sangat melengkapi sekali. Gitu. Bahkan untuk melahirkan sebuah konstitusi tertulis itu berawal dari konstitusi atau konvensi ya ketatanegaraan gitu ya. Jadi berawal dari itu. Oke. Kita lanjut dulu, nanti ada sesi pertanyaan. Nah, fungsinya untuk apa sih konvensi ini gitu ya. Nah, jadi memelihara supaya peraturan hukum ketatanegaraan dapat mengikat misalnya perubahan masyarakat atau perubahan pandangan dalam bidang politik ya. Lalu supaya penyelenggara negara dapat menjalankan pemerintahan ya. Jadi tidak kaku lah istilahnya. Ya, tidak kaku. Dia bisa lebih dinamis gitu ya. Nah, lalu di sini ini hubungannya ya antara konvensi ya ketatanegaraan dengan kaidah hukum konstitusi, yaitu yang pertama adalah menjadi ukuran apakah kaidah hukum konstitusi terlaksana sesuai dengan tujuan konstitusi dan teori konstitusi gitu. Konvensi akan menjamin kaidah hukum konstitusi yang berlaku sesuai dengan perkembangan ide-ide dan tuntunan zaman yang berubah. Ini hubungannya seperti itu. Lalu kita lihat lagi, nah mengapa kok pelaksanaan kaidah hukum konstitusi memerlukan konvensi ketatanegaraan? Karena ya pada Undang-Undang Dasar di sini sebagaimana layaknya peraturan perundangan ya, maka dilekati berbagai keterbatasan. Jadi undang-undang itu sangat keterbatasan gitu ya. Kebayang kalau tidak ada konvensi gitu kan ya, maka akan kaku sekali, tidak akan dinamis gitu ya dalam pelaksanaannya. Nah, lalu yang seperti apa gitu kan ya. Nah, sekali-kali ya kaidah tertentu yang tertulis dalam undang-undang akan tetap demikian sampai diadakan perubahan secara formal. Artinya dia dalam politik hukum pun berperan gitu ya. Intinya berperan dalam politik hukum pun. Nah, ini makanya saling berhubungan mata kuliah ini. Nah, lalu Undang-Undang Dasar pada umumnya terdiri dari kaidah hukum yang pokok. Nah, jadi hanya pokok-pokok saja ya. Sehingga kurang mengatur tentang tata cara ya untuk melaksanakannya. Nah, maka dengan ada konvensi maka akan lebih dinamis ya, akan lebih baik lagi gitu ya untuk melaksanakan undang-undang yang secara tertulis ini. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat di sini, mengapa konvensi ketatanegaraan itu ditaati? Kok ditaati padahal ini kan tidak tertulis ya, gitu ya. Kok bisa ditaati? Ngapain sih orang itu mentaati konvensi ketatanegaraan gitu kan ya? Nah, mengapa kok ditaati gitu kan ya? Nah, yang pertama dalam rangka memelihara dan mewujudkan kedaulatan rakyat. Yang kedua, karena keinginan untuk memelihara tradisi. Karena tadi kan kebiasaan ya. Jadi tradisi-tradisi yang baik itu yang secara positif mendukung ketatanegaraan, maka dilaksanakan ya. Nah, lalu karena penyelenggaraan akan berakibat pelanggaran terhadap kaidah hukum.
Ya, jadi akan gini aja. Dulu pernah misalkan Bung Karno misalkan ya, ketika zaman-zamannya kabinet misalkan di demokrasi terpimpin gitu kan ya. Nah, maka perlu ada di sini ada pagar lah istilahnya, ada pagar di mana bukan hanya hukum secara tertulis saja yang mendukung. Kebayang kalau misalkan kan hukum yang tertulis itu dibuat oleh oleh penguasa pada waktu tertentu gitu ya. Maka penting, oh biasanya nggak seperti ini loh, masa negara demokrasi kok seperti ini loh. Nah gitu, kira seperti itu. Jadi adanya untuk dorongan supaya memelihara tradisi pemerintahan ya secara konstitusional gitu ya. Lalu karena setiap pelanggaran akan berakibat pelanggaran terhadap kaidah hukum. Lalu karena didorong keinginan supaya pemerintah negara yang kompleks tetap dapat berjalan secara tertib. Nah, karena di sini kan Indonesia ini ya dengan berbagai suku dan budayanya ya, kalau tidak ada tradisi yang dipertahankan ya, maka itu akan berakibat nantinya perpecahan dan sebagainya. Makanya ada tradisi-tradisi kenegaraan yang dipertahankan yang mewakili secara nasional gitu ya. Nah, lalu didorong supaya pemerintahan negara tadi sudah ya. Nah, sekarang karena khawatir menghadapi ancaman hukum tertentu ya. Lalu karena pengaruh pendapat umum gitu ya. Jadi kalau misalkan ini yang karena khawatir menghadapi ancaman hukum tertentu, misalkan kita misalkan ya sering berhubungan dengan dengan negara-negara sahabat Indonesia misalkan. Nah kan siapa tahu misalkan ada hal-hal yang justru ya. Nah dulu saya contohkan misalkan gini, ketika disadap telepon misalkan ya, Pak siapa dulu? Pak SBY ya disadap teleponnya. Nah, maka timbullah, wah ini kok kenapa diam saja padahal presiden bisa loh misalnya melakukan untuk angkat senjata ya melawan negara yang melakukan penyadapan tersebut. Nah, karena kata eksekutif pada itu Pak SBY bilang ya, kita ini negara besar ya, kita ini negara yang menjunjung tinggi perdamaian ya gitu kan ya, maka kita perlu negosiasi terlebih dahulu. Dan itu ternyata sangat efektif sekali, tidak dengan secara undang-undang tapi dengan konvensi gitu ya, bahwa Indonesia yang negara dengan perdamaian justru yang bisa menyelesaikan itu dengan konvensi itu, mengadakan pertemuan, ya ngobrol, bincang-bincang, dan pada akhirnya menjadi negara sahabat, gitu ya. Jadi sangat dinamis sekali, gitu kan. Nah, karena pendapat umum itu sangat luas, sangat beragam, gitu kan, sehingga perlu ada kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam menjalankan ketatanegaraan ini, ya maka bisa menjadi salah satu simbol ya oleh ketatanegaraan dilaksanakan untuk mewakili secara umum gitu ya. Baik, langsung saja kita lanjut. Oke, bentar. Baik, kita lanjut kepada, nah ini contohnya apa saja. Saya sengaja di sini yang telah menjadi konvensi, ya, karena nanti akan ada pertanyaan. Oke, yang telah menjadi konvensi, contohnya misalkan peraturan tata tertib DPR, ya. Nah, ini sudah menjadi agreement, gitu, disepakati, ya. Jadi, lalu praktek membuat perjanjian internasional, menyampaikan RUU APBN, ya. Lalu, nah ini yang sangat terkenal sekali dan paling gampang biasanya ya para mahasiswa menyebutkan dalam kalau ada ujian, Pak pidato presiden, karena memang sering dilihat sama kita gitu kan ya, itu pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus, padahal nggak ada itu dalam aturannya, ya tapi ini sudah menjadi kebiasaan, rasanya nggak enak lah kalau presiden itu tidak melakukan kegiatan pidato kepresidenan menjelang misalnya menjelang hari kemerdekaan gitu ya. Lalu
kita lanjut. Nah, ini yang kata saya. Apakah ada kemungkinan akan menjadi konvensi ketatanegaraan? Nah, silakan. Siapa yang mau menganalisa? Kok saya sebutkan yang sudah menjadi konvensi ya? Kemungkinan ada nggak kira-kira? Mungkin Pak, Ya, silakan. kalau mungkinnya mah karena mungkin kan ini juga ada kayak peraturan tata tertib DPR, itu kan kayak kadang kita juga bisa melihat gitu pas secara langsung, kayak misalnya kita bisa melihat dari website atau kita dengan searching gitu, jadi terlihat masyarakat juga tahu gitu akan hal tersebut. Adapun praktek pembuatan perjanjian internasional gitu, karena bersifat seperti praktek, lalu adanya perjanjian, adanya suatu aturan, menurut saya tuh itu bisa menjadi konvensi ketatanegaraan Pak, dari segi apa sudut pandang yang mereka buat gitu Pak, seperti itu. Oke, betul, bagus sekali. Ada pertanyaan lain? Boleh, silakan. Pak, izin bertanya. Ya. Oh, Mangga Riz. Pak, saya ingin bertanya Pak, apabila kan dalam hal ini salah satu konvensi yang kita tetapkan dalam ini tidak ketatanegaraan presiden yang tanggal 16 Agustus itu dijadikan suatu bentuk, diformalkan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan, apakah esensi dari konvensi ketatanegaraan ini akan mengurangi esensi dari konvensi ketatanegaraan atau malah lebih menghilangkan konvensi ketatanegaraan itu sendiri? Sebagaimana konvensi ketatanegaraan itu dinamis. Oke, bagus ya pertanyaannya. Nantinya kalau bentuknya agreement atau kesepakatan, gitu kan ya. Tadi kan sebutkan di dalam di awal bahwa bisa saja dicatat, ya, bisa saja dicatat. Di awal kan itu kan, bisa saja setelah agreement maka dicatat, gitu kan ya, menjadi salah satu sumber hukum. Kan ada yang nggak usah dicatat lah, gitu. Coba kalau tata tertib bisa dibuat sebuah ketentuan yang baku nggak? Bisa, tata tertib bisa itu. Tapi bisa dinamis nggak? Bisa berubah nggak? Bisa, sesuai dengan rapat. Nah, kalau ini taruhlah misalkan disebutkan, ya, kalau misalkan disebutkan ini apakah bisa menjadi sebuah peraturan perundangan? Bisa. Tapi apakah nantinya masih menjadi sebuah konvensi? Tergantung apakah dia diundangkan atau dia dicatat sebagai sumber hukum tidak tertulis. Yang disebutkan sumber hukum yang tidak tertulis itu dia tidak diundangkan, ya, di dalam atau misalkan tidak dikodifikasi di dalam peraturan perundang-undangan. Baik, ada pertanyaan lain? Baik ya, kalau ada pertanyaan ya, alhamdulillah sangat interaktif sekali perkuliahan kita hari ini. Terima kasih ya, terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan mengenai pembahasan konvensi ketatanegaraan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, sehat selalu untuk kawan-kawan mahasiswa semuanya, ya, terima kasih, dan mudah-mudahan juga kita tetap menjaga kesehatan, ya, sehingga kita bisa tetap beraktivitas, ya, sebagaimana mestinya dan tetap thalabul ilmi untuk meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.